Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada. Ini sorry ini pas lagi bikin konten video kali ini suara agak mindang ya. Mungkin agak ada kena radang sedikit karena kehujanan, tetapi tidak mengapa, tetap semangat tentunya untuk berbicara tentang persiapan tim nasional Indonesia menghadapi putaran keempat grup B Piala Dunia Zona Asia, di mana kita akan bertarung nantinya pada tanggal 8 menghadapi tuan rumah Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City di kota Jeddah, sebelum 3 hari kemudian menghadapi Irak. Tapi kita tidak berbicara Irak dulu, karena di depan mata kita adalah Arab Saudi. Hari ini dipastikan semua pemain sudah komplit, karena ketika semalam saya berbicara dengan manajer tim, ya Pak Sumarji, menanyakan tentang situasi kondisi tim, ya bagaimana, apakah sudah lengkap, semua sudah berkumpul. Karena kan sejak tiba, ya, itu sudah ada latihan-latihan ringan yang diberikan oleh pelatih kepala, ya Patrick Kluivert, dibantu oleh para asisten Alex Pastoor dan Dani Lansat. Dan hari ini Pak Marji mengatakan kepada saya bahwa Bung, akan tiba ini melengkapi itu Kevin Dix, ya, kemudian Calvin Verdong dan Dean James, sehingga semua sudah komplit. Ada 29 pemain ya yang tergabung, dan tentunya ini akan membuat suasana semakin baik dan kondusif. Itu yang menjadi harapan kita semua, karena kita menghadapi pertandingan yang krusial, pertandingan penting, apalagi menghadapi tuan rumah Arab Saudi. Memang di putaran ketiga pertandingan pertama itu kita ada di tempat yang sama, tempat di mana akan dimainkan oleh Bang Jai Ises dan kawan-kawan. Ya, saat ini itu di kota Jeddah, dan hasilnya 1-1, kita tahu semua, sebelum kita bisa menang dengan 2-0 di GBK. Nah, Patrick Kluivert tetap sumringah, tetap yakin, optimis dengan timnya. Sama juga seperti saya, harus optimis memang. Kita tidak boleh pesimis, ya, karena ini tim kesayangan kita. Apapun yang harus terjadi, tetap kita harus bisa mendorong. Ada semangat yang luar biasa bagi tim kita, ya. Karena kapan lagi kita bisa seperti saat ini, dan harus dimanfaatkan. Meskipun target itu ada di tahun 2030 atau 2034, tetapi mumpung sudah ada sampai ke putaran keempat kali ini, itu yang harus dimanfaatkan. Memang kalau kita flashback, balik ke belakang, sayang ya, peluang itu terbuka di ronde ketiga, putaran ketiga, tetapi akhirnya kita gagal tuh. Kalau kita bisa menang melawan Bahrain saat itu dan tidak kalah melawan Cina, maka peluang kita untuk lolos itu sangat-sangat terbuka, teman-teman, ya, untuk menampingi Jepang. Tapi oke, kita tinggalkan semua itu, ya, itu hanya merupakan kenangan, cerita-cerita saja yang harus dilupakan, karena sekarang di putaran keempat kita harus menghadapi Salim Aldosari dan kawan-kawan. Tidak mudah, tidak gampang memang, tetapi modal 2 pertandingan di mana kita tidak kalah melawan Arab Saudi, itu akan membakar, melecutkan semangat dari Jaises dan kawan-kawan untuk memberikan yang terbaik dalam pertandingan ini. Karena kalau kita mendapatkan hasil yang positif di laga pertama ini, maka di laga kedua akan jauh lebih mudah. Artinya kalau kita bisa menang, 3 poin itu sangat penting, peluang lolos langsung itu ada, karena kita butuh 1 kemenangan lagi melawan Irak, maka kita akan lolos. Atau dengan kata lain, dalam hitung-hitungan, kita menang melawan Arab, draw lawan Irak, kemudian Irak dan Arab Saudi draw, atau Arab Saudi mengalahkan Irak, maka kita akan lolos. Kalaupun kita bermain imbang dengan Arab Saudi, teman-teman, itu tidak mengapa. Realistis memang draw, itu paling enak buat kita. Sambil kita berharap lawan Irak kita menang. Itu suatu hal yang bagus, menunggu hasil pertandingan antara Arab dan Irak. Ya, kalau mereka draw, maka kita akan lolos. Tapi kalau Arab bisa menang melawan Irak,
kita akan tentunya hitung-hitungan gol atau ada kartu di sana yang bisa terjadi. Tapi kita serahkan saja semuanya kepada pelatih Patrick Kluivert untuk bisa meracik, meramu komposisi permainan terbaik yang ia harus tempatkan atau mainkan menghadapi Arab Saudi. Sudah berbeda teman-teman ya. Apa yang kita tampilkan saat 1-1 dengan kita menang 2-0 di GBK, itu situasi dan kondisi yang berbeda saat ini ya. Tidak boleh kita samakan, tetapi hanya modal itu yang bagus buat kita bawa ke Jeddah. Nah, sekarang sudah dengan komposisi yang ada, sudah ada Joe Pelupesi tentunya kan, ini oke, ada Miliano Yonathans, ada Mauro Silstra, ini baik untuk kita. Bahkan sudah ada Ole Romeni. Ya, kalau dilihat Ole Romeni tidak bermain melawan Arab dalam 2 pertandingan, baik di Jeddah dan di GBK, karena Ole memulai itu di Sydney ya. Saat itu ketika kita kalah dan dia bisa mencetak 2 gol, 1 gol ada di Sydney dan 2 gol di GBK melawan Bahrain dan melawan Cina. Sekarang Ole datang lagi ketika harapan itu seakan-akan pupus saat dia mengalami cedera ya, dan harus menjalani juga operasi, dan dia harus beristirahat panjang sejak bulan Juli itu. Tapi akhirnya dia bisa ada di dalam tim, bisa bermain nantinya. Dan itu adalah tekad yang luar biasa, niat yang besar dari Ole Romeni untuk bisa memperkuat tim merah putih kita bertarung melawan Arab Saudi. Karena kita memang butuh Ole di depan. Walaupun kita sudah punya Mauro Silstra, sudah punya Ramadan Sananta, tetapi tetap Ole Romeni kita butuhkan di sana. Tergantung umpan-umpan yang memanjakan tentunya dari Miliano Yonathans yang ada di sisi kanan, ataupun dengan Ragnar Oratmangun yang ada di kiri terhadap Ole. Juga bagaimana dengan intensitas serangan yang tinggi dan dibantu oleh para gelandang, itu yang diharapkan. Umpan-umpan Tom Hai juga dari Joe Pelupesi diharapkan untuk mengalir ke depan sehingga membuka peluang bagi Ole Romeni untuk bisa mencetak gol. Karena penting buat kita untuk bisa membuat gol pertama. Sama seperti di Jeddah, ketika kita bisa membuat gol pertama dengan tembakan Ragnar yang dibelokkan oleh Sandy Wall saat itu, kita enak. Walaupun ada gol balasan dari Juaid saat itu ya, tapi tetap kita berharap bahwa kita tidak harus kalah dalam pertandingan ini. Makanya gol dari Ole kita perlu sekali untuk laga pembuka ini di B. Oke, kita tetap memberikan doa kepada para pemain, selamat untuk berjuang di Jeddah dan ada hasil positif yang kita dapatkan, teman-teman. Ya, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.